Halo Sobat Investor BNI, welcome to Super Smart, asupan seru seputar market, episode kelima. Baik Sobat Investor, ini udah gak kerasa ya, Super Smart udah memasuki episode kelima. Ini bagi Sobat Investor BNI yang belum subscribe channel YouTube kami, langsung aja buka YouTube dan cari BBNI Investor Relations. Langsung subscribe dan tonton semua episode-episode Super Smart. Baik Sobat Investor BNI, tentunya kali ini kita akan membahas nih hal-hal yang menarik ya seputar BNI. Dan kali ini Sobat Investor BNI tentunya udah tahu ya bahwa BNI ini sebagai grup atau asset group itu punya banyak subsidiaries atau anak usaha. Dan tentunya BNI selalu punya strategi nih untuk terus bersinergi dengan seluruh anak usaha sehingga bisa menghasilkan profit yang optimal. Salah satunya dengan terus mengembangkan potensi dan kinerja anak usaha. Nah, di episode kelima ini kita akan membahas salah satu anak usaha BNI ini yang bisa dibilang lagi naik daun ya, yaitu Hibank. Sudah hadir bersama saya Dito Prabowo, Chief Digital Officer Hibank. Hai Mas Sigit. Halo Mas Dito. Seperti namanya ya, Hibank. Jadi saya harus manggilnya. Oh iya. Hai Mas Sigit. Bukan apa kabar ya? Hai ya. Hai ya. Sesuai namanya Hibank. Oke. Baik Mas Dito, terima kasih banget nih udah menyambut Investor Relations ke kantornya Hibank ini yang luar biasa ya Mas ya. Indah sekali nih masuk kantor ini. Wah, terima kasih juga buat kehadirannya nih Mas Sigit. Jadi mungkin sebelum mulai saya mau memperkenalkan dulu. Jadi ini merupakan kantor cabang kami yang baru. Jadi konsepnya itu Phygital UMKM Center. Jadi kenapa Phygital? Karena kami menggabungkan layanan fisik dan juga layanan digital. Jadi kami ingin membawa experience nasabah itu tidak hanya layanan perbankan, tapi juga ketika nasabah datang ke cabang Hibank, itu juga dapat merasakan experience dari barang-barang UMKM yang ada di Hibank. Barang-barang UMKM ini kami kurasi sendiri di Hibank. Jadi kalau biasanya kita itu image-nya untuk UMKM itu barangnya receh, murah gitu, murahan. Tapi tidak, kalau di Hibank kami itu ingin membawa UMKM untuk naik kelas. Jadi barang UMKM di sini sudah kami pilih, kami kurasi yang baik sehingga nasabah di sini mendapatkan barang-barang yang terbaik. Bahkan jika menggunakan aplikasi Hi by Hibank, nasabah dapat mendapatkan harga spesial dari barang-barang UMKM tersebut. Oh oke, ini jadi pantesan ya Mas ya. Tadi pas masuk ini kok kelihatannya barang-barang menarik khas Indonesia banget ya Mas ya. Oh, dari ini asli UMKM Indonesia ya Mas ya. Asli sungguh. Oke, Mas Dito. Ini saya yakin Sobat Investor udah kenal sebenarnya sama Hibank gitu ya. Karena kan kemarin ya lagi naik daun sebenarnya sekarang gitu ya sebagai anak usaha BNI. Ini tapi mungkin bagi Sobat Investor yang belum kenal ya Mas Ibu, boleh nggak diceritakan sedikit siapa itu Hibank? Wah, betul sekali ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita mulai dulu ya. Jadi sebetulnya mungkin kelihatan Hibank baru, tapi sebetulnya kami sudah ada dari tahun 1993. Tadinya kami itu adalah Bank Mayora. Nah, Bank Mayora itu apa? Mungkin sedikit yang kenal ya, tapi kalau kita kenal Mayora mungkin yang paling dekat itu Bank. Terus apa? Kopiko yang sering nonton drama Korea gitu ya. Jajanan ya Mas ya. Jadi ya itu. Nah, kalau kita lihat tersebut, kemudian dari perjalanannya Bank Mayora tersebut pada tahun 2022 BNI membeli sebagian besar saham dari Bank Mayora, sehingga sejak saat itu Bank Mayora resmi menjadi anak perusahaan BNI. Kemudian pada tahun 2023 atas izin OJK Bank Mayora kemudian kami boleh berganti nama menjadi Hibank. Jadi tepatnya bulan Mei kami rebranding Mas dari Bank Mayora menjadi Bank Hibank. Yang tentunya Hibank ini akan fokus untuk menggarap segmen UMKM. Jadi Hibank akan menjadi UMKM First Digital Bank. Oke, jadi berdiri sejak 2023 ya, Mas betul. Dito ya. Ini masih tergolong masih muda banget ya sebagai Hibank yang tadinya Bank Mayora lalu rebranding menjadi Hibank. Ini tapi saya yakin ini udah pasti banyak achievement yang udah diraih sama Hibank di usia yang masih tergolong muda ini dan juga kontribusi ke BNI tentunya sebagai perusahaan induk. Ini bisa diceritakan nggak Mas, achievement dan kontribusi apa aja yang udah diraih sama Hibank? Jadi mungkin cukup berat ya persaingan di perbankan saat ini. Apalagi untuk bank yang size-nya kurang lebih sama. Apalagi Hibank dikategorikan sebagai bank digital. Wah, persaingannya dengan bank-bank digital lain cukup berat ya. Apalagi kita mungkin semua tahu bahwa sebagian besar mungkin kalau kita lihat dari digital bank di Indonesia itu mungkin masih merugi. Tapi kabar baiknya buat sobat investor BNI, Bank Hibank ini untung Mas. Jadi profitability-nya terjaga. Mungkin kita lihat dulu dari sisi pinjaman. Pada tahun 2021 sebelum akuisisi oleh BNI,
total penyaluran pinjaman itu sekitar 3,5 triliun gitu. Sedangkan pada per Desember 2024, HiBank itu total pinjamannya sudah 10,6 triliun. Atau itu lebih dari 3 kali, atau lebih tepatnya 3,1 kali. Dan tentunya pertumbuhan pinjaman ini harus disertai juga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga sendiri sebelum akuisisi tahun 2021 itu sebesar 5,2 triliun. Sedangkan per Desember 2024, DPK HiBank itu sudah 12,6 triliun atau naik sebesar 1,7 kali. Ini tentunya luar biasa, tapi dengan kenaikan pinjaman dan DPK, yang paling penting adalah HiBank itu bertanggung jawab untuk tetap menjaga profitability-nya. Sehingga kalau kita lihat bahwa earning after tax yang dulunya sebelum akuisisi itu hanya 32 miliar, saat ini tahun 2024 sudah menggugurkan EAT sebesar 131,8 miliar atau tumbuh 3,1 kali. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa bagi HiBank. Oke, luar biasa sekali Mas di usia yang masih muda, setelah diakuisisi, setelah rebranding ini langsung melonjak ya, meroket ya ininya achievement ya Mas Dito ya. Baik Mas Dito, ini ngomong-ngomong soal loan, tadi Mas Dito udah cerita, ini boleh diceritakan lebih nggak Mas strategi HiBank khususnya dalam menyalurkan loan? Ini kira-kira fokus itu ke segmen atau sektor apa aja? Lalu yang membedakan HiBank dengan bank lain khususnya dalam strategi penyaluran kredit? Jadi gini Mas Sigit, jadi HiBank ini merupakan bank UMKM yang berbasis digital. Tapi kami memiliki strategi bahwa kami akan menggunakan komunitas. Jadi ekosistem dari komunitas dalam penyaluran pinjaman. Dalam komunitas ekosistem ini, tentunya yang paling utama yang kami sasar pertama kali adalah rantai pasok atau supply chain. Mungkin kalau ke sobat investor BNI tahu bahwa supply chain ini terdiri dari prinsipal. Jadi prinsipal ini ada suppliernya tentunya. Ada prinsipalnya, terus kemudian ada distributor, mungkin turun ke subdistributor, kemudian turun lagi ke retailer, bahkan sampai konsumen. Nah, HiBank itu menyasar tidak hanya tadi perusahaannya saja, tapi juga secara vertikal maupun horizontal. Dengan tentunya 3 segmen utama di FMCG atau consumer goods, F&B, food and beverage, dan juga pharmaceutical. Nah, selain itu juga kami, yang paling menarik adalah kami tuh saat ini sudah punya produk pinjaman digital yang kemarin baru saja launching bersama dengan HiBank. Salah satunya adalah HiTalang. Mungkin kalau lihat HiTalang ini merupakan pinjaman instan untuk UMKM yang telah tergabung dengan komunitas HiBank. Tidak hanya HiTalang ya, jadi kami juga menyediakan HiBijak. Nah, HiBijak ini pinjaman instan juga untuk dana talangan bagi karyawannya UMKM. Jadi kalau misalnya kita sebagai karyawan UMKM itu lagi butuh dana mendesak, itu bisa langsung dicairkan melalui HiBijak, melalui mobile banking HiBank. Oke, jadi sangat merangkul UMKM dari A to Z ya Mas ya. Betul. Oke, menarik sekali. Dan tadi udah sempat dibahas, udah sempat disebut ada produk digital namanya HiBank. Ya. Ini kemarin kan baru dirilis ya Mas ya. Betul. Belum lama dirilis kan ya. Ini produk digital dari HiBank. Ini boleh diceritakan nggak Mas, apa yang menjadi pembeda HiBank dengan digital apps dari bank lain? Baik. Jadi kalau biasanya ya untuk mobile banking itu sebagian besar fokusnya pada pembayaran Mas. Untuk transfer, pembelian, mungkin transaksi kris dan lain sebagainya. Tapi HiBank kami itu coba untuk datang menawarkan solusi khususnya untuk UMKM. Jadi kami itu seperti semacam one stop solution lah untuk UMKM. Kami pengen memberikan solusi supaya UMKM itu bisa naik kelas. Jadi mungkin buat customer biasa atau nasabah yang ingin menggunakan itu possible menggunakan HiBank, tapi kami memberikan kekhususan untuk UMKM. Nah, bedanya apa? Jadi di HiBank kami mencoba untuk memberikan edukasi bagi UMKM supaya bisa naik kelas. Jadi yang pertama, kami ada fitur untuk inklusi dan literasi. Jadi kami memberikan fitur seperti High Literasi, itu di mana di situ terdapat video-video layanan edukasi untuk UMKM, mungkin untuk cari ide, mau bisnis apa, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, itu bisa belajar di situ. Kami juga ada layanan Hi Chat untuk konsultasi, di mana bisa UMKM bisa bertanya di situ, semacam virtual RM, bisa bertanya bisnis apa yang baik, bisa untuk konsultasi juga. Nah, tentunya setelah inklusi dan literasinya terbentuk, kami juga mencoba untuk memberikan layanan konsultasi atau perencanaan. Jadi tadinya idenya apa, sudah mulai mendirikan perusahaan, mungkin di situ bisa dilihat kalau masuk ada menu Hai UMKM.
Di situ ada Hai Legal dan Hai Pajak. Di mana di situ bisa berkonsultasi bagaimana cara pendirian usaha misalnya. Atau kalau pajak misalnya ada konsultasi, misalnya sekarang waduh mau tanya-tanya soal Cortex, nah itu bisa tuh konsultasi di situ. Tentunya setelah inklusi literasi dan perencanaan, tentunya UMKM itu memerlukan layanan pengelolaan. Nah, di Hai by Hai Bank ini kami menyediakan layanan kantong, Mas. Jadi UMKM itu bisa membuka kantong-kantong. Misalnya, oh yang ini buat belanja, yang ini buat kebutuhan pribadi gitu. Karena kadang-kadang UMKM itu tabungan pribadinya akhirnya kemakan sama bisnisnya. Dia nggak bisa membedakan. Nah, di situ kami berikan kantong sehingga UMKM bisa memanfaatkan. Nah, kantong ini bebas biaya admin juga. Terus kita berikan juga gratis transfer ke bank lain melalui BI Fast. Juga tidak ada saldo minimumnya. Jadi menarik sekali sih buat UMKM. Terus selain itu buat pengelolaan kami ada High Goal. Itu semacam tabungan berjangka buat UMKM. Misalnya saya mau menabung nih untuk tambahan modal tahun depan, itu bisa jangka waktu dari 6 bulan, 12 bulan, mulai dari Rp100.000. Terus kemudian kami juga ada pengelolaan keuangan dalam bentuk High Deposito. Jadi kalau misalnya deposito di Hai Bank itu startnya 1 juta, Mas. Jadi kalau UMKM biasanya mungkin di bank lain 10 juta, ya kecil-kecil lah 1 juta udah bisa masuk deposito. Jadi harapannya bisa nabung ya lebih banyak. Nah, setelah pengelolaan tadi kami juga memberikan pencatatan, Mas. Kenapa perlu pencatatan? Nah, itu ujung-ujungnya sebenarnya buat nanti pinjaman kan. Kalau UMKM bisa mencatat penjualannya seperti apa, kami berikan fitur juga Hai POS. Jadi di situ bisa nyatat penjualannya berapa, pembelian, nanti bisa kelihatan profitnya UMKM-nya berapa, itu ada di situ. Nah, setelah pencatatan tentunya ada pengkajian atau kita sebutnya analitik. Jadi dari data-data tadi itu kami ada fitur narasi kantongmu, itu UMKM bisa melihat sih transaksi 2 minggu yang lalu berapa, minggu lalu berapa, sehingga mereka bisa memprediksi berapa kebutuhan mereka ke depannya. Nah, tentunya yang paling akhir dari semuanya, setelah literasinya bagus, pengelolaan, pencatatan, dan pengkajiannya bagus, tentunya kami memberikan pendanaan. Jadi pendanaan ini berupa pinjaman, tadi ada Hai Talang, kami juga bantu juga dengan Hai Bijak untuk karyawannya UMKM. Jadi lengkap ya, holistik tadi dari awal hingga akhir. Bahkan Mas, untuk di mobile banking kami, Hai by Hai Bank, kami juga memberikan tempat promosi untuk UMKM di sana. Jadi nggak hanya promosinya Bang, tapi juga promosi bagi UMKM. Nah, semoga bisa dimanfaatkan untuk UMKM sehingga semuanya bisa tumbuh bersama, nggak cuma Hai Bank-nya, tapi juga UMKM-nya yang terutama bisa tumbuh bersama dan naik kelas. Oke, menarik sekali. Jadi UMKM bisa promosiin produknya mereka masih di Hai by Hai Bank ini. Ini benar-benar one stop solution ya buat nasabah UMKM. Jadi wajib ya Mas ya buat punya Hai by Hai Bank nih buat rekan-rekan UMKM. Nah, Mas ngomong-ngomong kolaborasi dengan BNI sebagai perusahaan induk, khususnya tadi ngomongin Hai by Hai Bank ini seperti apa? Jadi kami sangat berterima kasih ya tentunya dengan BNI. BNI nggak cuma hanya BNI, tapi mungkin keluarga BNI Group keseluruhan sudah banyak membantu Hai Bank dalam tentunya tidak hanya dalam produk, dalam segala aspek. Jadi mungkin yang paling terlihat tahun lalu baik BNI maupun Hai Bank ada kerjasama KRIS. Jadi kami menggunakan infrastruktur KRIS BNI untuk membantu nasabah Hai Bank. Selain itu juga ada kerjasama kartu kredit BNI, asuransi dengan perusahaan anak lain seperti BNI Life. Terus kemudian masih ada banyak bentuk kerjasama lain lagi, dan yang paling baru adalah gratis tarik tunai di ATM BNI untuk nasabah Hai Bank. Itu kami berterima kasih sekali dengan BNI. Oke, menarik sekali Mas kolaborasi dengan BNI sebagai grup ya. Ini pasti sinergi diwajibkan ya untuk antara BNI sebagai induk dan juga Hai Bank sebagai subsidiary. Nah Mas, ini juga kan BNI punya Wonder by BNI. Lalu Hai Bank punya Hai by Hai Bank. Ini seperti apa keduanya ini bisa berjalan beriringan, khususnya antara Hai by Hai Bank dengan Wonder by BNI? Jadi kita patut berbangga ya untuk keluarga BNI Group ini, bahwa saat ini BNI Group sudah memiliki 2 mobile aplikasi digital yang canggih ya. Yang ke depan yaitu Wonder dan juga Hai by Hai Bank. Jadi Hai by Hai Bank walaupun tentunya bisa digunakan untuk seluruh nasabah, tidak hanya UMKM, tapi memang kami dikhususkan untuk UMKM. Harapannya baik Wonder maupun Hai by Hai Bank itu bisa saling melengkapi ke depannya. Misalnya nanti UMKM-nya pakai Hai by Hai Bank, tapi nanti konsumennya UMKM pakai Wonder. Nah, jadi lengkap semua. Jadi dari ekosistem baik dari penjual maupun pembeli semuanya pakai aplikasi digital dari BNI Group.
Oke, jadi sinergi antara BNI sebagai grup ini tentunya bisa menciptakan ekosistem yang menarik ya buat nasabah ya Mas ya. Betul. Oke, thank you sekali Mas Dito. Ini rasanya udah banyak banget yang udah kita bahas Mas Dito. Iya. Dan rasanya udah bisa menjawab nih berbagai pertanyaan dari sobat investor tentang Hibank dan juga segala layanan dan produk-produknya. Menarik sekali. Dan semoga ke depan ini Hibank akan terus cemerlang, semakin dicintai sama nasabah, dan tentunya ngasih sumbangsi yang positif buat BNI ya Mas ya, sehingga nanti kinerja BNI juga semakin berkilau, semakin oke, semakin positif, semakin berkembang, dan tentunya investor juga akan terus melirik BNI untuk berinvestasi. Baik, terima kasih, dan juga terima kasih kepada Sobat Investor BNI. Sekian dari kami. Nantikan terus episode-episode mendatang di YouTube channel kami, yaitu BBNI Investor Relations. Pantengin terus juga Instagram kami, BBNI_IR, untuk info-info terbaru mengenai BNI. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kami, BBNI Investor Relations, dan tonton semua episode Super Smart yang udah kami upload. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Dito dan juga tim Hibank. Terima kasih Sama-sama. atas sambutan yang sangat hangat dan juga informasi-informasi menarik mengenai Hibank. Saya Sigit izin pamit di episode kelima Super Smart. Keep smart, keep cuan.